Selamat malam, perkenalkan nama saya Tika Sucipania dengan NIM H10511181034. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan website saya ini. Website saya berjudul Coffee Shop, dan saya akan menjelaskan hasil dari codingannya juga. Pada menu utama ini, yaitu Coffee Shop, terdapat navbar, ucapan selamat datang, dan kata mutiara. Kemudian di bawahnya ada section paling disukai atau produk yang paling disukai berupa espresso. Kemudian ada section hubungi kami. Di bagian hubungi kami ada email, kemudian password dan pesan. Di sini pengunjung bisa memberikan pesan, kritik, dan sarannya untuk coffee shop ini. Kemudian ada peta lokasi dari keberadaan coffee shop ini. Selanjutnya di paling bawah ada footer yang berisi sosial media dari coffee shop ini dan copyright. Saya akan menunjukkan bagaimana HTML dan CSS-nya. Nah, di sini saya mengambil start template dari Bootstrap. Kemudian saya sambungkan HTML ini dengan CSS-nya yang berupa Coffee CSS dengan nama Coffee Shop untuk judulnya. Kemudian di bagian body ada header yang pertama itu paling atas ada navbar, yaitu ada beranda, produk, dan hubungi. Kemudian pada produk ini saya sambungkan ke produk HTML, sehingga ketika menekan produk kita akan menuju ke halaman produk HTML. Di sini saya mengatur tulisan untuk di dalam bodinya, yaitu Montserrat Sans Serif. Kemudian pada bagian header saya menentukan tingginya 100 fph dan backgroundnya saya ambil dari foto. Kemudian no repeat center cover itu supaya foto itu menjadi center atau cover. Kemudian tidak ada pengulangan gambar. Kemudian pada navbar nav itu mengandung ada beranda, produk, dan hubungi. Di sini saya mengaturnya agar margin left-nya itu auto. Kemudian ada text shadow-nya 4 pixel dengan warna RGBA 0,0,0,4. Kemudian pada nav link hover-nya, sini nav link dan kelas nav link-nya saya atur warnanya. Kemudian pada nav item, kelas nav item di sini saya atur besar fontnya, yaitu 500. Selanjutnya ada kelas yang namanya suci, itu mengandung tulisan selamat datang di coffee shop. Kemudian ada kata mutiaranya. Saya mengaturnya di Coffee CSS, yaitu posisinya absolut, jarak atasnya 50%, jarak kirinya 50%, kemudian transform translate-nya minus 50% untuk jarak sampingnya, kemudian minus 60% untuk jarak dari atasnya. Kemudian lebarnya 80% dengan warna ini, pagar DBC1AC. Kemudian pada kelas teks yang berisi selamat datang di coffee shop, saya mengaturnya menjadi besar tulisannya 900 dan besar tulisan pada kelas dudu, yaitu coffee ini
tak lagi butuh gula jika kau ada di hadapanku. Merupakan kata mutiara. Saya mengatur besarnya itu 700. Ini yang tadi itu merupakan akhir dari headernya. Selanjutnya saya membuat section baru dengan nama kelasnya suka. Pada bagian suka ini saya mengaturnya posisinya relatif dengan margin topnya 40 pixel. Kemudian di section kelas ini saya membuat video. Di sini saya mengatur kelas yang bernama video dengan auto play mute loop. Itu maksudnya dia langsung mulai, kemudian mute itu tidak bersuara, kemudian loop itu untuk berulang-ulang videonya. Dan di source saya masukkan link tempat penyimpanan videonya berupa tipenya MP4. Kemudian ada kelas container fleet. Container fleet itu row, kemudian call text center, kemudian ada tulisan paling disukai di sini, paling disukai. Kemudian ada kelas row. Sini saya mengatur justify content around, kemudian align item center. Di sini ada justify content around-nya itu untuk misalnya kotaknya ada lebih dari satu, jadi dia berada di berbaris gitu, berbaris seperti inline satu baris dengan posisi yang rapi. Kemudian untuk kelas card header, kemudian ada kelas judul dengan nama espresso. Kemudian card body-nya saya memasukkan link tempat penyimpanan fotonya, yaitu di espresso esp.jpg. Kemudian kelasnya image fleet rounded. Ada kelas card footer, itu untuk bagian footer dari card itu tulisannya with muffin. Kemudian ada kelas back, itu untuk mengatur belakang dari cardnya, tulisannya only for, kemudian harganya itu 50.000 dan pilihan pesan. Saya mengaturnya di kelas coffee card, itu posisinya relatif. Kemudian ada box shadow, ada max width-nya itu 420 pixel, terus transitionnya all, terus kursornya berupa pointer. Kemudian di card header-nya di bagian judul, di kelas judul, color-nya atau warna tulisannya sudah saya atur, yaitu bintang, maksudnya pagar 000. Kemudian font weight-nya atau tulisannya itu merupakan bold, itu tebal. Kemudian untuk rotate-nya, perspektifnya 100 rem. Kemudian untuk kelas back, yaitu di belakang card-nya, saya atur posisinya absolute, background-nya berwarna kaki, kemudian tingginya 100%, lebarnya 100%, tulisannya lighter atau biasa yang tidak bold. Kemudian opacity-nya yaitu 0. Kemudian transform-nya rotate Y 180 degree. Di kelas like saya atur warna tulisannya dan font weight untuk tulisannya yaitu bold atau tebal. Kemudian di rotate hover di bagian copy card itu saya atur transform rotate Y 180 degree. Kemudian untuk rotate hover di bagian kelas back saya atur opacity-nya 1, kemudian topnya 0. Selanjutnya ada kelas BTN, yaitu isinya adalah pesan. Maksud dari BTN itu adalah button.
Jadi pesannya itu merupakan button yang bisa ditekan. Saya atur warnanya RGB 184,134,11. Kemudian font weight-nya atau bentuk tulisannya itu tebal. Kemudian bordernya itu 2 pixel. Kemudian font size-nya atau ukuran ukuran tulisannya 25 pixel. Ini adalah hasilnya. Di sini paling disukai ada produknya bisa dibolak-balik. Di sini ada only for, ini ada harganya, terus bisa pesan. Di sini ada namanya espresso, terus gambar, dan di footernya ada with muffin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hubungi kami di sini. Di bagian kita buat section baru lagi dengan nama kelasnya hubungi. Kemudian ada form dan isinya ada kelas atas. Kita atur tulisan itu H2 dengan nama hubungi kami. Kemudian saya atur kelas hubungi ini paddingnya 20 pixel, kemudian positionnya relatif. Untuk backgroundnya di sini background yang linear gradient, terus warna ini ada 2 warna ini untuk agar gambar di sini bisa agak redup atau agak buram. Jadi warnanya dicampur. Kemudian saya jadikan gambarnya ini no repeat center atau cover. Kemudian untuk hubungi kami ini yaitu di kelas atas saya atur font weight-nya bold, kemudian color-nya di sini pagar DAA520, kemudian teks line-nya center. Karena saya ingin menuliskan hubungi kami ini dia berada di center, itu di tengah-tengah di sini. Kemudian kita buat bagian email, password, dan pesannya, dan submit dan peta lokasinya. Caranya kita beri div, kemudian beri nama kelasnya form group 1, email, kemudian type-nya itu kita masukkan input agar bisa diisi. Type-nya email, kelas form control, kemudian ada ID-nya, example form control input 1, name email. Kenapa di sini name emailnya? Agar ketika kita ingin mengisi di emailnya, maka di sini adalah khusus email seperti ini. Kemudian ada kelas form group 2 dengan nama password. Sini kita bikin ini bisa diisi juga passwordnya dengan input. Di sini saya mengatur kelas form group 1, form group 2, form group 3 itu margin left-nya masing-masing 200 pixel. Kemudian margin top-nya di bagian form group 1-nya 2 pixel. Kemudian lebarnya 500 pixel dengan warna ini. Kemudian di form group 2 ada margin left-nya sama dan lebarnya 500 pixel, kemudian ada warnanya. Terus pada form group 3 ada margin left, kemudian besarnya 700 dan warnanya. Di form group 3 ini kita tulis pesan. Di pesan kita tulis text area dan kelasnya sama form control seperti di atas. Terus ada ID-nya, kemudian rows 3. Ini hasilnya. Kita bisa menginputkan tulisan di sini di bagian
email, password, dan pesannya. Kemudian kita buat submit. Di sini submitnya bisa ditekan berupa button dengan cara ahref. Kemudian button type-nya itu button dengan nama submit di sini. Terus kelasnya btn secondary. Untuk btn-nya kita atur margin left-nya 200 pixel, margin top-nya 500 pixel. Kemudian btn hover-nya warnanya hitam, kemudian background color-nya green. Itu untuk ketika diarahkan seperti ini, tulisan submit-nya menjadi hitam dengan background-nya hijau. Kemudian pada peta, kelas peta di sini ada peta, kita isi dengan nama peta lokasi. Kemudian ID-nya kita buat kelasnya zdep 1 half map container. Di sini cara untuk mendapatkan link ini, kita cari Google Maps. Pada Google Maps-nya arahkan tujuan yang kita mau. Misalnya di sini Pontianak Timur. Kemudian kita tekan bagikan, disematkan peta. Di sini kita dapat HTML-nya, kita tinggal salin dan kemudian kita kopikan di sini. Di sini kita bisa ngatur lebarnya, tingginya, style. Di sini allow screen, kita allow full screen-nya. Saya mengatur petanya dengan margin left 200 pixel, margin topnya 40 pixel, dan warna untuk tulisan peta lokasinya pagar DBC1AC. Selanjutnya ada bagian footer. Di sini menyediakan media sosial dan copyright-nya. Caranya itu kita buat bagian footer di sini dengan buat div class, nama kelasnya adalah bawah, kemudian ada H6 H6 dengan tulisan follow us, itu nama kelasnya follow. Kemudian ada div lagi, nama kelas sosmed. Di sini kita masukkan span kelas fa Facebook, fa 2 kali, fa Facebook dan fa Twitter dan fa Instagram. Ini merupakan icon-icon yang kita dapatkan pada font awesome, dan kita harus menyambungkan font awesome-nya itu di sini, script fontawesome.com. Selanjutnya kita atur bagian footernya, itu backgroundnya hitam, kemudian padding tabnya 2%, margin tabnya 15 pixel dengan posisi relatif, kemudian text align-nya center. Kemudian pada kelas bawah di bagian H6 itu yang tulisan follow us itu ya. Untuk colornya itu, untuk warna tulisannya warna pagar DBC1AC dengan font weight atau tulisannya bold atau tebal. Kemudian footer
spannya di sini, footer span semuanya, semua icon ini saya atur paddingnya 0,3 em 0,7 em dan warnanya sama seperti yang di H6 dan transitionnya all .5 is. Kemudian ada footer P di sini, copyright coffee dengan tulisan copyright coffee day coffee shop. Di sini ada dan copy, itu untuk menampilkan tanda copyright. Saya mengaturnya untuk warna dan font size-nya. Sekian untuk bagian halaman pertamanya. Kita lanjutkan dengan bagian produk. Di sini saya menekan produk. Kemudian di sini ada produk-produk yang kami jual. Ini cara mengodingnya itu yaitu pada produk HTML. Di sini saya juga memulai start template-nya itu dengan saya mencari di getbootstrap.com. Kemudian saya sambungkan produk HTML ini dengan produk CSS dan saya buat sambungkan font awesome di sini. Kemudian untuk tulisannya menserat itu saya carinya di Google Font. Kemudian untuk judulnya ini adalah produk yang kita lihat di sini di produk. Kemudian pada body-nya ada header, tulisan kelasnya produk, tulisan produk kami. Produk kami itu saya atur text align-nya center, kemudian ada warnanya, kemudian ada class row. Ini saya membuat justify content around biar dia rapi seperti ini, berbaris. Kemudian ada card header, judul espresso, card body, pada bodinya itu gambar, dan footernya with moving, dan ada di belakangnya tulisan only for, terus harganya 50.000 dengan tulisan button pesan. Di sini saya mengatur coffee card-nya, coffee card judul ini sama dengan di bagian halaman utama tadi untuk produk yang paling disukai ya. Tapi perbedaannya di sini lebih banyak card. Kemudian saya kopikan sampai sini, saya kopikan. Jadi dia keluarnya berbaris gini. Di sini saya atur semuanya di dalam header. Kemudian tidak ada footer di sini, jadi semuanya adalah footer. Semuanya adalah header yang ada di dalam body. Selanjutnya saya akan menunjukkan login untuk menuju ke halaman ini. Jadi di sini ada halaman login yang berisi username, email, dan password. Di sini ada judulnya itu adalah login, kemudian saya sambungkan login CSS-nya ke sini. Kemudian pada body-nya ada kelas container yang berisi H1, itu tulisannya login. Kemudian ada form,
Form ini berisi label username dengan yang bisa diinput dengan type text. Kemudian ada label email yang bisa diinput dengan type text juga dengan name email. Kemudian ada label password yang bisa diinput. Kemudian ada button login. Di sini saya mengaturnya dalam login CSS dengan tulisannya itu open sans serif. Pada bagian bodinya saya atur tingginya 100 VH dengan background image. Kemudian ada background size, background position, dan repeat. Ini sama dengan yang tadi, yaitu yang untuk mengatur agar gambarnya tidak repeat atau tidak berulang-ulang, dan menjadikan gambarnya cover atau menjadikan dia center. Kemudian pada kelas container saya atur posisinya absolute, leftnya 50%, topnya 50%, transform translate-nya untuk jarak sampingnya minus 50%, jarak dari atasnya minus 50% juga, dengan padding 20 px 50 pixel, dengan lebarnya 300 pixel. Di sini ini untuk mengatur kotak ya, kotak di sini. Nah, kotak login ini background colornya ada warna, kemudian shadow-nya untuk bayangannya di sini ada warna juga. Kemudian pada kontainer H1 itu tulisannya login, itu text align-nya center, ada warnanya, ada margin bottom-nya 30 pixel, text dan transformnya uppercase. Maksudnya uppercase ini agar tulisannya besar semua ya. Nah, tulisan loginnya jadi besar semua gini, atau kapital semua, dengan border bottomnya 4 pixel solid warna ini. Kemudian ada container label, itu yang berisi username, email, dan password. Itu saya atur text align-nya juga center dengan warna ini. Kemudian ada container form input, ini form untuk input, yang input username, input email, dan input password. Nah, itu saya atur lebarnya location 100% kurang 20 pixel, kemudian paddingnya 8 pixel 10 pixel, margin bottomnya 15 pixel, bordernya tidak ada, dan background colornya transparan. Dan border bottomnya ada warnanya. Kemudian ukuran tulisannya itu 20 pixel. Di sini ada kelas form button. Di sini form buttonnya di sini yang buttonnya itu tulisannya login ya. Itu saya atur lebarnya 100%, paddingnya 5%, 5 pixel 0, bordernya 0, kemudian background colornya, terus font size nya 18 pixel, ada warnanya juga, terus kemudian kursornya merupakan pointer. Nah, ini jadinya. Kita coba operasikan. Itu yang pertama kita buka itu adalah bagian login. Kita masukkan di sini misalnya namanya Tika, kemudian emailnya, passwordnya, dan kita login. Nah, akan menuju ke halaman selamat datang di coffee shop itu. Kemudian ini
Ini jika kita memilih produk. Sekian presentasi dari perancangan web saya ini. Terima kasih.